Halo para pejuang ekspor, kita akan diskusi terkait transportasi ekspor. Ada 4 poin yang para pejuang ekspor harus pahami terkait dengan transportasi ekspor. Yang pertama, pelaku transportasi ekspor. Bapak Ibu harus tahu siapa itu shippernya. Shipper itu adalah kita sebut pengirim atau kedudukannya sebagai eksportir. Yang kedua, carrier. Carrier itu siapa? Dia adalah pengangkut. Nah, tergantung nanti Bapak Ibu mau ekspor, mau menggunakan moda transportasi apa. Moda transportasi dalam pengangkutan nanti untuk ekspor bisa laut. Kita akan menggunakan shipping line. Carriernya adalah shipping line. Yang kedua adalah airlines. Bapak Ibu, dia adalah bertindak sebagai carrier. Moda transportasi yang berikutnya adalah dengan menggunakan moda transportasi darat, yaitu dengan menggunakan trucking. Dan yang keempat, moda transportasi angkutan kereta api. Nah, dengan shipping line, airline, kemudian angkutan darat, kereta api, ini kita sebut sebagai carrier atau pengangkut. Dan hal yang penting juga, para pelaku transportasi yang para pejuang ekspor tahu adalah siapa konsaininya. Nah, konsaini itu di situ adalah kita sebut sebagai siapa? Penerima barangnya. Siapa importirnya di negara tujuan. Sekali lagi, Bapak Ibu harus tahu dulu kedudukan kita sebagai eksportir adalah shipper di dalam transportasi ekspor. Lawan kita nanti konsaini. Nah, yang mengangkut barang kita itu adalah kita sebut dengan carrier atau pengangkut. Yang berikutnya, poin yang kedua terkait dengan dokumen ekspor, transportasi ekspor. Yang perlu Bapak ketahui, dokumen-dokumen apa yang Bapak Ibu perlu siapkan di dalam pengangkutan ekspor. Yang pertama adalah Bapak Ibu pejuang ekspor harus menyiapkan namanya shipping instruction atau instruksi pengapalan. Ini kita sebut SI atau shipping instruction. Ini dokumen yang oleh para pejuang ekspor harus siapkan dalam rangka transportasi ekspor. Ke siapa ini dikirimkan SI? Nah, nanti tergantung daripada Bapak Ibu, nanti ekspornya menggunakan jasa siapa. Ibu menggunakan shipping line, berarti Anda kita sebut direct booking. Yang kalau Bapak Ibu menggunakan freight forwarding, nanti freight forwarding nanti akan membooking lagi kepada shipping line. Nah, dokumen-dokumen setelah diterbitkan shipping instruction oleh carrier tersebut, ya, nanti oleh freight forwarding dia akan menerbitkan dokumen kita sebut House Bill of Lading. Yaitu dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh freight forwarding. Ketika Bapak Ibu booking langsung ke shipping line, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dokumen kita sebut dengan Master BL. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan moda transportasi udara, ini tetap sama, nanti kita sebut dengan House Airway Bill. Jadi Airway Bill adalah dokumen pengangkutan transportasi untuk udara.
Kalau menggunakan jasa freight forwarding kita sebut house airway bill. Kalau shipping line kita sebut dengan master airway bill. Terkait siapa yang membooking pengangkutan transportasi ekspor, Bapak Ibu pejuang ekspor harus memahami terkait dengan Incoterms. Nah, Ex-Works, kalau dia Ex-Works ya, yang melakukan tanggung jawab pengurusan transportasi itu adalah si consignee. Namun kalau dia DDP, ujungnya yang tanggung jawab itu adalah Anda sendiri, eksportir. Nah, kalau nanti dia FOB, yang pengangkutan, yang bertanggung jawab itu adalah si consignee. Ketika dia, Bapak Ibu nanti bernegosiasi dengan CFR dan CIF, ini tanggung jawab pengangkutan itu adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu harus memahami terkait dengan pola pengangkutan hubungannya dengan pemilihan Incoterms-nya. Ingat, sekali lagi, kalau Ex-Works yang mengurusin angkutan itu adalah bukan Bapak Ibu, tetapi si consignee. Tetapi kalau Bapak Ibu free on board, yang mengurusin angkutan itu adalah si consignee. Tetapi kalau cost and freight, CIF, ingat tanggung jawab pengurusan ada di pundak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti yang menghubungi shipping line, mencari shipping line, airline yang sesuai dengan pola pengangkutan Bapak Ibu. Demikian dengan DDP yang mengurusin nanti adalah eksportir, Bapak Ibu sendiri. Poin yang ketiga yang para pejuang ekspor harus pahami terkait dengan prosedur pemasukan barang ke pelabuhan. Bapak Ibu harus memahami terkait dengan teknis kepabeanan, teknis pengangkutan, dan seterusnya. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak cukup menghubungi perusahaan freight forwarders yang bisa mengurus penanganan barang Bapak Ibu dalam pemasukan barang ke dalam pelabuhan atau ke bandara. Berikutnya, yang paling penting yang para pejuang ekspor, kalau poin 1, poin 2, poin 3, Bapak Ibu bisa serahkan ke pihak freight forwarding atau jasa yang mengurusin pengangkutan ekspor tersebut. Tetapi terkait dengan biaya transportasi ekspor, Bapak Ibu harus pahami. Saya ulangi, harus pahami. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti harus tahu biaya apa saja yang Bapak Ibu harus keluarkan terkait dengan pengangkutan ekspor tersebut. Nah, ini kaitannya nanti dengan Incoterms. Kita sebut yang pertama Ex-Works. Kalau Ex-Works, biaya Bapak Ibu hanya sampai di gudang saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Namun kalau Bapak Ibu free on board, biaya Bapak Ibu adalah mengantarkan barang dari gudang sampai barang tersebut termuat ke atas pelabuhan. Berarti ada biaya transportasi, pengangkutan trafik, custom clearance, kemudian ada biaya-biaya di pelabuhan. Sementara kalau biaya transportasi freight itu urusan daripada consignee. Consignee yang akan bayar. Namun kalau bagaimana dengan cost and freight atau CIF, biaya Bapak Ibu adalah sama seperti free on board tadi, cuman ditambahkan dengan namanya biaya freight. Ingat Bapak Ibu, cost and freight dan CIF, Bapak Ibu harus tanggung jawab membayar freight tersebut. Dan yang berikutnya, DDP, seluruh biaya-biaya mulai dari gudang ke pelabuhan, pengangkutan sampai ke gudang si consignee menjadi tanggung jawab Bapak Ibu para pejuang ekspor. Baik Pak Antoni, dalam rangka kita pengurusan transportasi ekspor ini, saya yakin banyak sekali kasus-kasus yang cukup penting ya, yang kalau tidak diwaspadai itu bisa menimbulkan kerugian bagi para eksportir.
Nah, di tempat tujuan. Yang kedua adalah terkait dengan late shipment. Seringnya barang terlambat, tidak sesuai dengan pesanan daripada si consignee. Yang ketiga, sering barang hilang dalam perjalanan. Yang keempat, seringnya keterlambatan dalam hal shipping schedule, jadwal kapal, dalam hal pengangkutan barang. Tetapi yang paling penting adalah terkait dengan kalkulasi biaya. Ada miss yang para pejuang ekspor dalam menghitung ekspornya. Lupa dalam hal bahwa dia bertanggung jawab membayar freight dan seterusnya, membayar biaya-biaya di pelabuhan dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang para pejuang ekspor perlu perhatikan di dalam transportasi ekspor. Demikian, Pak Sani. baik para pejuang ekspor, kita sudah mendengarkan tadi uraian yang meskipun cukup singkat, tapi mudah-mudahan cukup bisa memberikan informasi kepada kita tentang pengurusan transportasi ekspor ini, mulai dari negara pengirim sampai kepada negara tujuan ekspor. Hal-hal yang seperti disebutkan dari Pak Antoni, yang antara lain siapa shippernya, kemudian siapa pelakunya, kemudian bagaimana dokumentasinya, dan terakhir bagaimana masalah pembiayaan. Terima kasih Pak Antoni sudah menyempatkan diri ke PPI untuk menjelaskan masalah ini. Demikian saja yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa ketemu lagi dengan para narasumber fasilitator PPI yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.